pidana penjara selama 12 tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang ada di sini. Pagi Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan ngobrolin topik yang lumayan panas, yaitu balada korupsi di negeri Konoha. Tapi tenang, ini bukan podcast yang serius amat. Kita bikin santai saja ala warung kopi. Tapi jangan salah, isinya tetap berbobot. Nah, sebelumnya kita bahas korupsi elit. Coba kita mulai dari bawah dulu, dari satu video yang sempat viral ini, yaitu ada seorang ibu-ibu ketangkep nyuri bawang nih 2 kilo. Nah, bukan cuma ditangkap doang, tapi juga digebukin sampai berdarah-darah. Cuma karena 2 kilo bawang. Bayangin kali itu terjadi ke ibu kita juga gitu kan. Seperti dilihat di video ini, ibu-ibunya sampai berdarah, berkucur dari baju sampai kaki. Oke. Bayangkan coba, Lanjut. ibu kalian digituin. Waduh, lanjut. Andanya Oke, di mana? kacau. Itu yang bikin aku sedih. Masyarakat kita kadang lebih kejam ke orang kecil. Harusnya kan bisa ditanya baik-baik. Kenapa kok bisa begitu? Apa mungkin karena lapar? Mungkin anaknya butuh makan. Tapi kok malah dihukum masa kayak maling besar. Sementara yang korupsi miliaran bisa tertawa dengan bahagia di TV. Jadi pertanyaannya, kenapa kita sebagai rakyat kecil bisa sekejam itu ke sesama? Nah, lanjut nih. Bandingin coba yang kasusnya si Harvey Moise. Apa mau inisial aja? AM, nah gitu aja. Dia korupsi aja 2 miliaran. Tapi masa hukumnya dikurangin karena alasannya berkelakuan baik. Lah semuanya aja kalau udah masuk ke penjara aja berkelakuan baik gitu kan. Dia punya keluarga, lah ibunya juga punya keluarga. Seriusan dah, yang nyuri uang negara aja kok malah dapat diskon. Diskon murah gitu. Udah di udah dapat peringanan tahanan coba. Emang sih, katanya hukumannya tuh sempat ditambahin setelah ramai dikritik, tapi tetap nggak sebanding sama kerugian negara. Dan lucunya, pertimbangan hakim tuh kayak terlalu personal tuh. Masa karena dia punya keluarga, hukumannya jadi diringanin. Jadi ingat patah kalau hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan bukan HP aja, ada juga kasus kayak Julia Batubara yang korupsi dana bansos COVID. Waktu itu rakyat kelaparan, dia malah nyolong jatah bantuan. Hukumannya ya nggak bisa efek jerah juga. Setia Novanto masih bisa pelesiran. Jadi gue tuh kesel banget kayak hukum di negeri kita ini cuman formalitas, yang kuat dilindungi, yang lemah dihajar. Duit, 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 Oke, duit. sebelum itu coba aku ambil jarak sedikit ya. Kalau kita mau jujur, hukum di Indonesia itu sering dipakai sebagai alat kekuasaan. Dalam kasus korupsi tersebut, pelaku itu bukan cuma individu, tapi bagian dari jaringan. Mereka itu seperti ngerti celah dari hukum, ada yang main di peradilan, ada yang atur bukti, atau bahkan pengaruhin jaksa dan hakim. Ini udah kayak sistem bayangan itu loh, kayak organisasi gelap di Konoha. Banyak pelaku korupsi yang dihukum ringan karena status sebagai justice collaborator dapat remisi atau alasan absurd kayak punya anak. Tapi rakyat kecil nggak ada belas kasih. Hukum kita masih sangat elitis. Dan ironisnya, sistem pendidikan hukum kita belum sepenuhnya menghapus budaya feodal itu. Korupsi dianggap biasa, bagian dari permainan politik. Inilah yang rusak kepercayaan publik seperti masyarakat kecil kita ini. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa jadi apatis. Mereka mikir ngapain jujur, toh yang jahat aja bebas. Ini sangat berbahaya karena hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan. Nah, itu dia. Gue setuju banget sih sama pernyataan tersebut. Tapi kita juga nggak ada gunanya juga nyalain elit doang. Kadang kita juga harus nanya, apakah gue korupsi juga? Misal nyalakan antrean, nggak bayar parkir, pakai wifi kampus buat nonton film. Padahal kan itu bukan hak milik kita ya. Itu hak umum untuk di kampus untuk digunakan untuk belajar gitu.
malah kita gunain untuk kayak gitu. Jadi itu juga bentuk dari korupsi yang kecil atau bibit-bibit korupsi gitu kan. Dan kalau kita biarkan itu bisa tumbuh jadi kebiasaan. Hmm. Nah, gue pernah punya Kalau temen nih, beneran punya temen, namanya disamarin aja ya, M gitu. Dulu dia pegang dana kas kelas. Nah, dan juga apa namanya, dana kas buat bugier. Nah, tapi dipakai buat apa? Buat beli HP, beli laptop. Bayangin, dari sekitar 100 anak yang di situ, nitipin uang ke dia, dipakai gitu. Ya udah ngambil ke orang lain juga sih. Gitu. Nggak tahu juga, dari sekarang nggak ada apa namanya, nggak ada kabar juga. Tapi udah ada info-info kalau dia udah ngebalikin juga. Tapi nggak tahu ke depannya gimana kan? Itu udah menyangkut masalah mental, mental korupsi gitu kan. Nah, ternyata korupsi itu bukan barang baru ya. Aku baca-baca sejak zaman kolonial udah ada. Kayak kerja rodi, harusnya upah disalurkan ke rakyat, tapi sama bupati setempat malah disunat. Jadi ini Waduh. kayak warisan gelap yang nggak pernah dibenahi. Aku nggak tahu pasti validnya, tapi logis juga sih. Karena korupsi di Indonesia itu udah kayak budaya, kayak sesuatu yang dianggap wajar. Yang penting aman, nggak ketangkep. Jadi bukan cuma salah sistem, tapi juga salah mentalnya kayaknya. Oke, Hmm. oke. Tapi daripada kita ribut terus nih, mending kita pikirin gimana solusinya. Walaupun kita ini rakyat biasa kan, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yuk kita bahas apa yang bisa kita lakuin buat bantu putus rantai korupsi ini. Menurut gue nih, pendidikan anti korupsi itu harus dari kecil, bukan cuma teori, tapi juga praktik. Kayak jujur pas ujian, Hmm. transparan dalam organisasi, karena kalau dari kecil udah biasa jujur, besar nanti kita nggak gampang nyolong. Teknologi juga bisa bantu banget loh. Pemerintah bisa bikin dashboard terbuka yang isinya real time soal anggaran desa, proyek publik, sampai gaji pejabat. Jadi semua transparan. Rakyat bisa ikut memantau kapanpun dan dimanapun. Kalau ada yang janggal, bisa langsung dilaporin lewat sistem pengaduan digital. Bahkan kalau bisa ditambah fitur kayak notifikasi saat ada perubahan anggaran, makin oke tuh. Sekarang udah era digital. Masa iya masih gelap-gelapan kayak zaman ninja perang dulu? Transparansi itu penting biar uang rakyat nggak diselewangin diam-diam. Ada juga nih dari peran masyarakat kecil kayak LSM, media, bahkan influencer bisa jadi watchdog. Kita butuh suara publik yang kuat. Karena kalau masyarakat diam, korupsi makin melebar kemana-mana dan makin liar. Tekanan dari luar penting supaya aparat kerja dengan benar. Nggak kayak yang sekarang-sekarang tuh banyak aparat yang dibayar. Nah, kabar baiknya IPK kita sempat naik sedikit dari tahun lalu menurut Transparency International yang mencatat adanya peningkatan skor IPK Indonesia dari 34 ke 37. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi terhadap korupsi di sektor publik. Namun meskipun ada peningkatan, skor skor kita masih rendah banget dibanding negara lain. Artinya masih banyak PR. Tapi itu juga menunjukin kalau perubahan itu mungkin. Oke lah, kalau bisa aku simpulin, korupsi itu masalah sistematik dan mental. Tapi perubahan tetap mungkin loh. Kalau kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan, hukum harus adil ke atas maupun ke bawah. Kita perlu sistem yang transparan, pendidikan yang jujur, dan masyarakat yang berani bersuara. Karena negeri corona ini, ya Indonesia, dan kita lah sinopinya siap juga keadilan, meski nggak pakai jurus bayangan.